Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur. Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir.
Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022. Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia. Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами ГРИД Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut.
Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang. Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut. Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022.
Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia, mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur.
Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022.
Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia. Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами ХРЕТ Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut.
Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang, Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut. Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak, senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022.
Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia, mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur.
Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022.
Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia. Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами ХРЕД Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut.
Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang, Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut. Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak, senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022.
Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia, mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur.
Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022.
Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia. Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами ХРЕД Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut.
Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang. Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut. Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022.
Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia, mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur.
Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022.
Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia. Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами ХРЕД Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut.
Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang. Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut. Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022.
Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia, mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur.
Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022.
Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia. Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами ХРЕД Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut.
Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang. Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut. Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022.
Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia, mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama badai gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur.
Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022.
Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia. Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами ХРЕД Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut.
Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang. Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut. Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022.
Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia, mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur.
Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022.
Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia. Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами ХРЕД Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut.
Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang. Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut. Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022.
Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia, mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur.
Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022.
Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia. Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами ХРИТ Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut.
Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang. Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut. Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022.
Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia, mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur.
Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022.
Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia. Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами ХРЕД Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut.
Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang, Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut. Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak, senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022.
Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia, mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur.
Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022.
Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia. Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами ХРЕД Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut.
Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang, Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut. Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak, senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022.
Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia, mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur.
Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022.
Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia. Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами ХРЕТ Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut.
Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang. Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut. Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022.
Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia, mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur.
Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022.
Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia. Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами ХРЕД Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut.
Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang, Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut. Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak, senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022.
Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia, mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur.
Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022.
Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia. Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами ХРИТ Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut.
Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang. Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut. Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022.
Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia, mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur.
Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022.
Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia. Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами ХРЕД Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut.
Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang. Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut. Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022.
Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia, mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur.
Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022.
Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia. Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами ХРЕД Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut.
Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang. Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut. Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022.
Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia, mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur.
Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022.
Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia. Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами ХРЕД Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut.
Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang. Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut. Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022.
Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia, mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur.
Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022.
Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia. Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами ХРЕД Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut.
Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang. Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut. Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di Markas Besar Operasi Militer Khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022.
Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia, mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama badai gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur.
Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022.
Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia. Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами ХРЕД Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, Gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut.
Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang. Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut. Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di Markas Besar Operasi Militer Khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022.
Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia, mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama badai gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur.
Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022.
Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia. Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, Gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut.
Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang. Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut. Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di Markas Besar Operasi Militer Khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022.
Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia, mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama badai gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur.
Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022.
Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia. Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut.
Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang. Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut. Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di Markas Besar Operasi Militer Khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022.
Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia, mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama badai gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur.
Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2027 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022. Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia.
Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut. Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang, Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut.
Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia.
mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur. Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot.
Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022. Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia.
Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut. Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang, Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut.
Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia.
mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur. Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot.
Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022. Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia.
Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut. Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang, Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut.
Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak, senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia.
mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur. Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot.
Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022. Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia.
Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut. Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang, Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut.
Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak, senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia.
mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur. Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot.
Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022. Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia.
Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut. Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang, Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut.
terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia.
mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur. Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot.
Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022. Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia.
Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut. Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang, Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut.
Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak, senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia.
mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur. Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot.
Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022. Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia.
Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut. Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang, Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut.
Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia.
mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur. Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot.
Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022. Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia.
Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut. Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang, Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut.
Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak, senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia.
mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur. Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot.
Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022. Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia.
Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut. Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang, Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut.
Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia.
mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama badai gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur. Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot.
Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022. Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia.
Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut. Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang, Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut.
Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak, senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia.
mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama badai gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur. Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot.
Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022. Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia.
Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut. Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang, Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut.
Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia.
mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur. Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot.
Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022. Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia.
Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut. Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang, Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut.
Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak, senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia.
mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur. Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot.
Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022. Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia.
Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut. Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang, Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut.
terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia.
mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk semua bagian Ukraina bersamaan dentum ledakan di berbagai titik. Warga sipil pun didesak untuk berlindung. Peringatan serangan rudal ini datang dari Kharkov, Poltava, dan wilayah lainnya. Sementara itu, peringatan sistem nasional tentang kemungkinan serangan udara terdengar di seluruh bagian Ukraina sekira pukul 8.30 pagi waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas, bahkan pemadaman listrik total juga dilakukan. Pasukan Ukraina saat ini masih siaga akan datangnya serangan rudal yang diluncurkan lagi oleh Rusia. Amerika Serikat sudah dipastikan akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Rudal yang akan dikirim pekan ini memicu kemarahan Rusia hingga Putin mengeluarkan ancaman. Lantas apa itu rudal Patriot yang membuat Rusia sampai marah? Rudal Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih. Ini menjadi sistem pertahanan udara jarak jauh, segala ketinggian hingga di segala cuaca. Patriot mendeteksi, melacak, dan melibatkan UAV, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Selain itu, Patriot telah diuji dalam operasi tempur di Timur Tengah selama Badai Gurun dan operasi pembebasan Irak. Juga digunakan untuk menjatuhkan lebih dari 100 rudal balistik taktis dalam operasi tempur. Radar Patriot mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target potensial dan memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Rusia merespon rencana Amerika yang akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Patriot.
Moskow menyebut rencana pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina tersebut merupakan sebuah provokasi. Putin lantas memperingatkan peralatan militer yang akan dipasok Amerika akan menjadi target yang sah untuk serangan rudal Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia disebut telah mengganggu unit tentara Ukraina di Novoselovsky. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Tampak ledakan demi ledakan terjadi dan terekam kamera drone Rusia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 17 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 297 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Pasukan Ukraina makin siap melawan serangan Rusia di bagian utara negara ini. Ini dilaporkan di Facebook resmi Angkatan Bersenjata Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022. Komandan Militer Ukraina, Letnan Jenderal Serhiy Naev, memeriksa kesiapan unit yang mempertahankan wilayah Volyn untuk menghalau serangan pasukan lintas udara dan sabotase serta kelompok pengintai Rusia.
Selama latihan, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina mengerjakan elemen-elemen untuk melawan pendaratan udara Rusia di area objek infrastruktur. Seperti yang dilaporkan Komandan Ukraina, situasi di wilayah operasi utara saat ini stabil dan terkendali. Perbatasan negara Ukraina dijaga ketat dan disiapkan untuk tindakan defensif. Були застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення засобами ХРЕД Національної гвардії. Стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України. У зазначений період посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснено націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь. Під час заходу командувач Об'єднаних сил передав 4 позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряних. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengaku dia bangga dengan fakta bahwa Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada anak-anaknya. Anak perempuan Ramzan Kadyrov, Aishat dan Karina, serta sepupunya termasuk di antara orang-orang yang masuk daftar hitam. Kamu adalah putri kecilku yang rapuh, tetapi seluruh barat takut padamu, katanya seperti dikutip TASS. Unggahan Kadyrov menambahkan bahwa sanksi barat menjadi faktor tambahan yang semakin menyatukan keluarganya. Seperti diketahui, Uni Eropa memasukkan 141 individu dan 49 badan hukum Rusia ke dalam daftar hitam pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri, Gubernur, anggota parlemen, selebritas, serta 5 partai politik, termasuk United Rusia, LDPR, Ajas Rusia juga termasuk dalam daftar sanksi tersebut. Selama sepekan perang Rusia versus Ukraina makin menegang, Rusia membombardir Ukraina dengan puluhan rudal di Kiev hingga Bakhmut.
Terbaru juga beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan nasionalis Ukraina akan menembak ke arah tank Rusia yang menggunakan peluncur granat anti-tank, namun belum sempat menembak. Senjata itu mendadak terbakar di tangannya. Nasionalis Ukraina tersebut mendadak membuang senjata tersebut dan menyelamatkan diri. Beruntung ia dikabarkan selamat. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara dari Brigade ke-10 Ukraina menyerang posisi militer Rusia dengan menggunakan kendaraan militer Humvee. Sejumlah tentara Ukraina bergerak maju pada posisi militer Rusia.
mengoperasikan kendaraan militer Humvee dan meluncurkan rentetan tembakan. Tampak ledakan demi ledakan mengepung posisi pasukan Rusia. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299. Rudal Rusia kembali menghantam pusat-pusat energi Ukraina di sejumlah kota pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya sistem utama energi rusak dan sejumlah wilayah hidup tanpa listrik. Pejabat Ukraina melaporkan serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas dan infrastruktur energi di ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Peringatan serangan udara pun diumumkan untuk